Selamat datang di materi Microsoft Excel. Pada materi ini kita akan kembali belajar yaitu tentang pivot table di Microsoft Excel. Sebelum kita belajar bagaimana membuat pivot table di Microsoft Excel, saya akan jelaskan secara singkat dulu apa yang dimaksud dengan pivot table. Nah, pivot table merupakan sebuah tabel yang merangkum, kemudian melakukan ringkasan, analisa, dan menampilkan data dalam sebuah tabel. Nah, sebenarnya di Microsoft Excel sudah disediakan fasilitas atau fitur seperti misalkan sorting atau pengurutan data, kemudian filter, penyaringan data, dan juga subtotal atau mengelompokkan data. Nah, sebenarnya fasilitas-fasilitas itu sudah disediakan. Akan tetapi, jika kita merasa fitur ini masih kurang lengkap, kita dapat menggunakan yang namanya pivot table. Nah, untuk bisa menggunakan pivot table, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu atau sumber datanya. Nah, sumber datanya di sini berupa tabel seperti yang saya buat. Nah, ini adalah data penjualan, di mana dalam data penjualan tersebut terdiri dari tanggal, penjual, barang, bulan, tahun, jumlah yang terjual, harga per item, dan juga total jualan. Nah, langsung saja kita akan buat pivot table-nya. Nah, kita kita akan blok sumber data ini. Lalu setelah itu kita pilih menu Insert, kemudian pilih Pivot Table. Nah, di sini akan muncul jendela baru atau dialog box Create Pivot Table. Kita akan buat di Exciting Worksheet. Kita klik seperti ini, kemudian kita tentukan location-nya, lalu kita berpindah ke sheet 2. Kemudian kita letakkan atau kita klik di salah satu sel pada Microsoft Excel ini, seperti ini. Kemudian kembali lagi kita klik dialog box Pivot Table. Setelah itu kita tekan OK. Nah, kita perhatikan akan muncul beberapa field pivot table yang akan kita simpan di lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini dapat kita atur untuk layoutnya ya. Misalkan untuk layout bentuk pertama, layout bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk memasukkan field-field ini ke dalam pivot table, kita dapat memilih field yang kita inginkan. Misalkan contohnya penjual. Ini kita drag misalkan di row. Setelah itu tahun penjualan. Lalu jumlah penjualan per tahunnya. Setelah itu total penjualan. Nah, kalau misalkan ini terlalu kecil ya, ini dapat kita geser seperti ini. Nah, kemudian ini juga dapat kita perbaiki datanya kalau misalkan total penjualan itu atau total jualan ini kan berupa angka ya. Dapat kita simpan di value supaya datanya itu bisa terakumulasi atau terhitung. Nah, kita perhatikan di sini data ditampilkan atau dirangkum sesuai dengan si penjual ya, nama penjualnya berdasarkan nama penjual. Misalkan Amir tahun 2005 total penjualannya sebanyak 45 barang menghasilkan uang sebesar Rp2.250.000 di tahun 2020. 46 barang menghasilkan Rp5.520.000. Nah, kalau dihitung secara akumulasi untuk uangnya, kita perhatikan di sini Amir sudah menghasilkan uang sebesar Rp7.777.777.000. Nah, kemudian
kita juga dapat lakukan filter ya. Kita dapat lakukan filter misalkan berdasarkan nama penjual. Nah, ini dapat kita geser ya di bagian filter. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan semua data penjual itu ditampilkan. Kalau misalkan kita ingin hanya satu orang saja yang ditampilkan, misalkan Amir. Ini kita centang, nah maka hanya data Amir saja yang akan ditampilkan. Kemudian misalkan contoh lain Budi. Nah, di sini data Budi akan ditampilkan dari tahun 2000, 2004, dan 2005. Nah, saya akan jelaskan fungsi daripada properties pivot table ini ya. Yang pertama itu filter. Kita lihat bagian filter. Filter ini digunakan sebagai acuan ya, yang bersifat opsional. Kalau misalkan ini tidak kita gunakan atau tidak kita masukkan datanya, tidak jadi masalah karena ini sifatnya opsional saja. Kemudian kolom, yang bagian kolom ini ya, ini berisi field yang disusun secara mendatar. Contohnya seperti ini, misalkan saya akan pindah dari row ini ke tahun, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia bersifat mendatar, jadi tidak tergabung dalam satu kolom. Tahun 2000, 2004, 2005, kemudian langsung dibuat grand totalnya. Kemudian row ini sebenarnya kebalikan daripada kolom ini ya. Ini berisi field yang ditampilkan secara menurun atau vertikal. Nah, kemudian value ini berisi field yang menentukan data yang mana saja yang akan disajikan. Dan data yang disimpan di dalam value ini itu data berupa angka. Karena di sini kan akan dilakukan perhitungan matematis. Seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan juga kalau misalkan pivot table field ini atau properties pada pivot table ini hilang, contohnya seperti ini ya. Nah, itu karena kita tidak meletakkan kursor pada kolom atau tabel pivot table. Nah, kalau kita letakkan di sini akan secara otomatis muncul tabelnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga dapat mengganti sumber data yang ada pada pivot table ini. Nah, caranya ini kita klik, kemudian change data source, mengganti sumber datanya ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki sumber data di sheet 3, nah itu dapat kita klik ya dengan fasilitas change data source ini tadi. Nah, demikian pembelajaran singkat tentang pivot table di Microsoft Excel. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.